Tinta di surat cerai belum kering, tapi suamiku sudah mendaftarkan pernikahan dengan selingkuhannya. Malam ini, aku memecat adik iparku diam-diam. Ponselku bergetar hebat, 77 panggilan dari mertuaku yang murka. Siapa kamu berani memecat putriku yang berpenghasilan 5 miliar? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan gerimis membasahi pelataran Pengadilan Agama Jakarta Selatan sore itu. Aroma tanah basah bercampur dengan bau aspal yang menguap seolah mewakili perasaanku saat ini, campuran antara kebebasan yang melegakan dan sisa-sisa kepahitan yang belum sepenuhnya hilang. Aku melangkah keluar dari lobi gedung, memegang sebuah map berwarna coklat di tangan kananku. Di dalamnya, tersimpan selembar kertas yang baru saja mengubah statusku kembali menjadi lajang. Akta cerai. Ketuk palu hakim tadi masih terngiang jelas di telingaku, sebuah suara tegas yang memutus ikatan suci yang selama 5 tahun ini kuberikan napas buatan sendirian. Pak Harto, sopir pribadiku, dengan sigap membuka pintu mobil Alphard hitam yang sudah menunggu di area drop-off. Wajah parubayanya menyeratkan simpati, meski ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia sudah bekerja denganku cukup lama untuk tahu kapan harus diam. Ke kantor, Bu? Tanyanya pelan saat aku sudah duduk di jok tengah yang empuk. Ya, Pak. Langsung ke SCBD, jawabku singkat sambil menyandarkan punggung. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta yang tak pernah tidur. Aku menatap keluar jendela, melihat butiran air hujan yang merayap di kaca. Jakarta Selatan selalu punya cerita, dan hari ini, satu babak dalam hidupku di kota ini telah berakhir. Dani, pria yang dulu kucintai setengah mati, pria yang kubangunkan karirnya dari nol, kini resmi menjadi masa lalu. Tidak ada air mata. Air mataku sudah habis setahun yang lalu, saat pertama kali aku mencium bau parfum wanita lain di kemeja kerjanya. Saat itu aku masih bodoh, masih mencoba menyangkal, masih berpikir bahwa kesibukanku membangun PT Lembah Pangan mungkin membuatnya kesepian. Betapa naifnya aku. Ponselku bergetar di dalam tas Hermes di pangkuanku. Awalnya aku ingin mengabaikannya, ingin menikmati momen keheningan ini. Tapi getaran itu berulang, menandakan serbuan notifikasi. Dengan malas, aku merogoh tas dan mengeluarkan benda pipih itu. Layar menyala, menampilkan deretan notifikasi Instagram. Mataku menyipit. Satu nama akun yang sangat familiar muncul di deretan paling atas feed circle pertemananku. Itu akun Dani. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena rasa tidak percaya. Belum juga 1 jam kami resmi bercerai secara hukum negara. Bahkan masa iddah secara agama belum sepenuhnya tuntas jika dihitung dari talak lisan, tapi dia sudah membuat ulah. Jariku menekan notifikasi itu. Sebuah foto story terpampang jelas di layar retina ponselku. Di sana, di sebuah latar belakang yang kukenali sebagai salah satu chapel mewah di pinggir tebing Uluwatu, Bali, Dani berdiri dengan senyum lebar. Ia mengenakan setelan jas linen berwarna krem, jas yang kutahu harganya puluhan juta, dibeli dengan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekeningku bulan lalu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan gaun putih pas badan yang memamerkan lekuk tubuh, tersenyum manja sambil memeluk lengan Dani. Karin. Wajah wanita itu terlihat penuh kemenangan. Riasan wajahnya tebal, mencoba menutupi kesan murahan yang entah kenapa selalu melekat padanya, tak peduli seberapa mahal barang yang ia tempelkan di tubuhnya. Tapi yang membuat darahku mendidih bukanlah foto itu, melainkan tulisan yang tertera di bawahnya. New life, true love. Alhamdulillah, halal. Aku tertawa. Tawa kering yang keluar begitu saja tanpa bisa kutahan. Suaraku memecah keheningan di dalam mobil, membuat Pak Harto melirik sekilas lewat kaca spion tengah dengan tatapan khawatir. Halal, gumamku sinis. Hebat sekali kamu, Dani, benar-benar tidak punya urat malu. Jadi, ini alasan dia tidak hadir di sidang putusan hari ini dan hanya diwakilkan pengacaranya? Dia sedang di Bali. Dia sedang melangsungkan pernikahan siri, atau mungkin resmi, aku tidak peduli, dengan uang yang kuyakin sebagian besar masih bersumber dari sisa-sisa fasilitas yang kuberikan. Aku memperbesar foto itu. Mataku yang jeli, yang terbiasa meneliti detail kontrak bisnis bernilai miliaran, segera menangkap sesuatu.
Jam tangan yang dipakai Dani. Rolex Submariner itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Hadiah yang kuberikan dengan uang hasil dividen pertamaku yang signifikan. Dia masih memakainya saat menikahi wanita lain. Betapa ironisnya. Dan Karin, tas kecil yang diletakkan di meja di belakang mereka, itu Lady Dior berwarna blush yang hilang dari lemari koleksiku 2 minggu lalu. Dani bilang mungkin terselip atau diambil pembantu yang sudah dipecat. Ternyata, tas itu sudah berpindah tangan ke nyonya barunya. Rasa marah yang tadi hanya berupa percikan kecil kini mulai membakar dadaku. Bukan cemburu. Demi Tuhan, aku tidak cemburu pada Dani yang lemah dan tidak punya pendirian itu. Aku marah karena merasa dihina. Aku marah karena mereka merayakan kebahagiaan di atas puing-puing rasa hormat yang sudah kuhancurkan. Dani bukan siapa-siapa tanpa aku. Dulu, dia hanya seorang sarjana yang bingung mau kerja apa, yang melamar kerja sana-sini selalu ditolak karena tidak punya skill khusus. Aku yang mendirikannya, memberinya jabatan direktur di anak perusahaan agar dia terlihat berwibawa di depan keluarga besarnya. Aku yang menutupi ketidakmampuannya memimpin rapat dengan selalu memberikan briefing matang sebelum dia masuk ruangan. Aku yang menyuap egonya agar dia tidak merasa rendah diri di hadapan istrinya yang seorang CEO. Dan balasannya? Dia berselingkuh dengan Karin, seorang wanita yang hanya tahu cara menghabiskan uang dan mematut diri di depan cermin. Karin yang tidak tahu bedanya aset lancar dan aset tetap. Karin yang berpikir bahwa menjadi istri orang kaya adalah profesi. Bu Saras, kita sudah sampai di lobi. Suara Pak Harto menyentakku dari lamunan. Aku menoleh. Gedung pencakar langit berlapis kaca biru di kawasan SCBD itu menjulang tinggi di hadapanku. PT Lembah Pangan. Kerajaanku. Tempat di mana aku menumpahkan keringat, air mata, dan waktuku selama 7 tahun terakhir. Gedung ini berdiri kokoh, tidak seperti rumah tanggaku yang rapuh. Terima kasih, Pak, ucapku sambil merapikan blazer. Bapak boleh pulang duluan setelah ini. Saya mungkin lembur sampai pagi. Baik, Bu. Hati-hati, jawab Pak Harto sopan. Aku turun dari mobil. Hawa dingin AC lobi langsung menyapaku, kontras dengan udara lembab di luar. Satpam yang berjaga di pintu kaca otomatis langsung menegakkan badan dan memberi hormat. Selamat sore, Bu Saras, sapanya lantang. Aku hanya mengangguk tipis, terus berjalan menuju lift khusus eksekutif. Langkahku bergema di lantai marmer yang mengkilap. Bayanganku terpantul di sana, seorang wanita dengan setelan kerja rapi, wajah dingin tanpa ekspresi, namun dengan sorot mata yang menyala-nyala. Di dalam lift yang membawaku naik ke lantai 30, aku kembali menatap layar ponselku. Foto Dani dan Karin masih di sana. Mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia milik berdua. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan keluarnya akta cerai ini, aku akan meratapi nasib di pojokan kamar sambil menangisi kegagalan rumah tanggaku. Salah besar. Mereka lupa siapa aku. Aku Saraswati. Aku tidak membangun perusahaan pangan terbesar di Indonesia dengan cara menangis. Aku membangunnya dengan strategi, kalkulasi, dan keberanian untuk membuang aset yang merugikan. Dan Dani, beserta seluruh parasit yang menempel padanya, kini telah resmi masuk dalam kategori aset merugikan yang harus dilikuidasi. Pintu lift berdenting, terbuka di lantai khusus jajaran direksi. Suasana sepi karena jam kerja sudah berakhir setengah jam yang lalu. Hanya lampu-lampu lorong yang masih menyala redup. Aku berjalan menuju ruanganku yang berada di ujung koridor. Saat melewati ruangan direktur operasional, ruangan yang dulu ditempati Dani sebelum dia mengundurkan diri bulan lalu atas permintaanku, aku berhenti sejenak. Ruangan itu kini kosong. Tapi tidak dengan ruangan di sebelahnya. Ruangan Head of Marketing. Ruangan milik Mega, adik kandung Dani. Lampu di ruangan Mega sudah mati. Tentu saja. Gadis manja itu tidak pernah bertahan di kantor lewat dari jam 5 sore. Baginya, kantor hanyalah tempat untuk show off outfit terbaru dan membuat konten media sosial, bukan tempat bekerja. Senyum sinis kembali terukir di bibirku. Dani mungkin sudah lepas dari cengkeramanku secara hukum. Tapi dia lupa, keluarganya masih bergantung padaku. Mega masih bekerja di sini, digaji dengan angka yang tidak masuk akal untuk kompetensinya yang nol besar,
Hanya karena dulu aku ingin menjaga harmoni dengan Ibu Ratna, mertuaku. New life, true love, gumamku mengulang caption Dani. Baiklah, Dani. Mari kita lihat seberapa indah hidup barumu kalau sumber dananya kututup satu persatu. Aku menempelkan kartu akses ke pintu ruanganku. Bunyi bip pelan terdengar, dan pintu terbuka. Ruang kerjaku yang luas, dingin, dan penuh dengan aroma kopi menyambutku. Aku melempar tas Hermesku ke sofa, lalu berjalan menuju meja kerja besar dari kayu mahoni. Kunyalaan iMac 27 inci di atas meja. Cahaya layar menerangi wajahku yang kini keras. Tidak ada lagi Saras yang penurut. Tidak ada lagi menantu yang diam saja saat dihina mertua demi sopan santun. Malam ini, aku bukan seorang istri yang diceraikan. Malam ini, aku adalah CEO yang sedang melakukan bersih-bersih perusahaan. Dan sampah pertama yang akan kubuang adalah Mega. Jam dinding digital di sudut ruanganku menunjukkan pukul 20.15. Langit di luar jendela kaca setinggi langit-langit sudah gelap gulita, hanya dihiasi gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang tak pernah tidur. Pemandangan SCBD di malam hari selalu indah, tapi malam ini, keindahan itu terasa dingin dan tajam. Persis seperti suasana hatiku. Perutku berbunyi pelan. Aku baru sadar belum makan apapun sejak siang tadi. Persidangan dan drama Instagram Dani cukup membuatku kenyang dengan emosi, tapi tubuhku tetap menuntut haknya. Aku meraih ponsel, membuka aplikasi ojek online. Jari-jariku menari cepat, memesan segelas iced americano tanpa gula dan sepotong croissant dari kafe 24 jam di lantai dasar gedung. Hanya itu yang bisa kuterima sekarang. Makanan berat rasanya akan sulit kutelan. Sambil menunggu pesanan datang, aku kembali fokus pada layar komputer. Sistem HRD dan keuangan perusahaan terpampang jelas di hadapanku. Sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas, aku memiliki akses dewa. Aku bisa melihat segalanya. Setiap rupiah yang keluar, setiap absensi, setiap klaim reimbursement. Selama ini, aku sengaja menutup mata. Aku memberikan akses khusus pada Mega karena permintaan Dani dan rengekan Ibu Ratna. Adikmu itu butuh pengalaman. Saras. Biarkan dia belajar di perusahaanmu. Jangan pelit sama saudara sendiri, begitu kata Ibu Ratna dulu. Dan aku, dengan bodohnya, mengiyakan. Aku menempatkan Mega di posisi strategis, Head of Marketing, dengan harapan dia bisa belajar. Namun, data yang kulihat malam ini membuktikan bahwa dia tidak pernah belajar bekerja. Dia hanya belajar cara mengeruk keuntungan. Aku membuka folder bertuliskan, Laporan Pengeluaran Divisi Marketing, Q4. Mataku menyusuri baris demi baris data di tabel Excel itu. Alisku perlahan bertaut. Tanggal 15 November. Keterangan, meeting dengan klien PT Sumber Makmur. Lokasi, Senopati. Nominal, Rp5.500.000. Aku terdiam. 5,5 juta untuk makan siang dengan satu klien? Aku segera mengecek lampiran bukti struk yang di-scan. Mataku membelalak. Struk itu bukan dari restoran biasa. Itu struk dari sebuah salon kuku premium di Senopati, digabung dengan tagihan dari sebuah butik dessert mahal. Di struk salon, tertera jelas layanan manicure, pedicure, dan eyelash extension untuk 3 orang. Sejak kapan eyelash extension jadi bagian dari lobi bisnis? Desisku geram. Aku lanjut menggulir ke bawah. Tanggal 20 November. Keterangan, entertainment klien. Nominal, 12 juta rupiah. Bukti struk menunjukkan tagihan sebuah klub malam di kawasan Gunawarman. Ada pesanan beberapa botol minuman keras impor. Aku mengepalkan tangan. Tanggal 20 November, aku ingat tanggal itu. Itu hari Jumat. Mega pamit pulang cepat jam 3 sore dengan alasan sakit migrain parah. Ternyata migrainnya diobati dengan pesta pora menggunakan uang perusahaanku. Semakin dalam aku menggali, semakin busuk bau bangkai yang tercium. Mega memperlakukan rekening perusahaan seperti dompet pribadinya. Dia membeli bensin untuk mobil pribadinya, membayar tagihan laundry pakaian pestanya, bahkan ada struk pembelian skincare yang diselipkan di antara tumpukan bon pembelian alat tulis kantor. Gila, gumamku. Benar-benar gila. Pintu ruanganku diketuk pelan.
Seorang petugas keamanan kantor masuk membawa kantong kertas berisi pesanan kopiku. "Permisi, Bu Saras. Ini pesanannya dari driver di bawah," ucapnya sopan. "Terima kasih, Pak Asep." "Taruh saja di meja tamu," jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Ibu belum mau pulang?" "Sudah malam sekali, Bu." "Gedung sudah sepi?" tanya Pak Asep basa-basi, mungkin kasihan melihat bosnya sendirian di malam hari. "Sebentar lagi, Pak. Ada hama yang harus saya basmi sebelum besok pagi," jawabku datar. Pak Asep tampak bingung dengan jawabanku, tapi dia hanya mengangguk dan pamit undur diri. Setelah pintu tertutup, aku menyesap americano dingin itu. Rasa pahitnya menyengat lidah, membuat otakku semakin jernih. Audit keuangan sudah cukup untuk memecatnya, bahkan mempolisikannya atas tuduhan penggelapan dana. Tapi aku butuh sesuatu yang lebih telak. Sesuatu yang membuat dia tidak bisa berkutik saat menyangkal nanti. Aku beralih ke audit sistem komunikasi. Kebijakan perusahaan kami sangat ketat. Semua data klien adalah rahasia, dan hanya boleh dipertukarkan melalui email kantor yang terenkripsi atau server internal. Mengirim data klien ke pihak luar atau perangkat pribadi adalah pelanggaran berat tingkat 1. Aku membuka log aktivitas email dan akses server milik Mega. Nihil. Mega jarang sekali membuka email kantornya. Lalu bagaimana dia bekerja? Bagaimana dia mengirim proposal ke klien? Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk. Aku teringat Mega selalu sibuk dengan ponselnya setiap kali rapat. "Lebih cepat lewat Mbak Saras. Klien sekarang males buka email." Begitu alasannya setiap kali kutegur. Aku menggunakan otoritas IT untuk menarik log sinkronisasi data dari laptop inventaris kantor yang dipakai Mega. Ternyata, dia menghubungkan WhatsApp web di laptop kantornya. Dan bodohnya, dia mengaktifkan fitur auto backup dokumen ke Google Drive pribadinya yang juga terhubung di laptop itu. Bingo. Aku berhasil mengakses riwayat dokumen yang dia unggah. Dan apa yang kutemukan membuat darahku benar-benar berhenti mengalir sesaat, sebelum memompa kencang karena amarah yang memuncak. Di dalam drive pribadinya, terdapat folder bernama Database Klien VIP. Isinya bukan hanya nama dan nomor telepon, tapi juga data sensitif seperti nilai kontrak, preferensi harga, dan catatan negosiasi rahasia PT Lembah Pangan. Dan yang lebih parah, aku menemukan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Mega dengan seseorang bernama Tante Ratna, alias ibunya sendiri. "Mega, Bu, ini data klien-klien Kak Saras yang paling gede," kata Mas Dani. "Coba tawarin ke teman Mas Dani yang mau buka usaha saingan. Siapa tahu bisa dapat komisi." "Ibu Ratna, bagus, Nak. Ambil aja ilmunya. Nanti kalau Dani sudah sukses sama bisnis barunya, kita tarik semua klien itu. Biar Saras tahu rasa, sombong sekali dia mentang-mentang punya perusahaan." Aku membeku. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena jijik. Mereka bukan hanya benalu. Mereka adalah ular berbisa yang kupelihara di dalam rumahku sendiri. Selama ini aku diam ketika Ibu Ratna merendahkanku di acara keluarga. Aku diam ketika dia bilang aku wanita yang tidak becus mengurus suami, karena terlalu sibuk kerja. Tapi ternyata, di belakangku, dia dan anak-anaknya bersekongkol untuk mencuri aset terpenting perusahaanku. Dani, Karin, Mega, Ibu Ratna, mereka satu paket kehancuran. Dani berselingkuh, Karin menghabiskan uangku, Mega mencuri uang dan data perusahaanku, dan Ibu Ratna adalah dalang yang merestui semua itu. Aku segera menekan tombol print. Printer laser di sudut ruangan menderu, memuntahkan lembar demi lembar bukti kejahatan Mega. Struk belanja, log aktivitas ilegal, dan tangkapan layar percakapan itu. Semuanya tercetak jelas hitam di atas putih. Aku mengumpulkan kertas-kertas itu, merapikannya menjadi sebuah tumpukan tebal. Ini bukan sekadar surat peringatan. Ini adalah vonis mati bagi karir Mega. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat kepada HRD managerku, "Pak Budi. Saya, Pak Budi, maaf mengganggu malam-malam. Tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, untuk Mega, staf marketing. Alasannya, pelanggaran berat SOP, penyalahgunaan dana perusahaan, dan pembocoran rahasia dagang. Besok pagi jam 8 tepat, saya mau surat itu sudah ada di meja saya beserta tim security di lobi."
Tak butuh waktu lama, balasan masuk. Pak Budi, baik, Bu Saras. Saya siapkan segera. Apakah perlu pesangon? Aku tersenyum miring membaca pertanyaan itu. Saya, tidak ada pesangon. Hitung total kerugian yang dia buat dari bukti yang saya punya. Kalau dia menuntut pesangon, bilang kita akan bawa bukti ini ke kepolisian. Potong gaji terakhirnya untuk menutupi sebagian kerugian. Pak Budi, dimengerti, Bu. Laksanakan. Aku meletakkan ponselku kembali. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kopi di gelas sudah habis, menyisakan es batu yang mencair. Tapi mataku tidak mengantuk sama sekali. Adrenalin balas dendam ternyata lebih ampuh daripada kafein manapun. Besok pagi akan menjadi pagi yang sangat menarik. Mega akan datang dengan gaya sosialitanya, menenteng tas yang mungkin dibeli dengan uang perusahaanku, tanpa tahu bahwa karpet merah yang biasa ia injak di lobi sudah digulung dan diganti dengan jurang. Dani memamerkan new life-nya di Bali. Besok, aku akan memberikan new life yang sesungguhnya untuk adik kesayangannya. Kehidupan sebagai pengangguran dengan catatan hitam yang akan membuatnya ditolak di perusahaan manapun di Jakarta. Aku mematikan komputer, mengambil tas Hermesku, dan berjalan keluar ruangan. Langkahku ringan. Beban di pundakku terasa berkurang satu persatu. Hujan di luar sudah reda, menyisakan udara malam yang sejuk. Tunggu saja, Ibu, bisikku pada bayangan Ibu Ratna yang ada di kepalaku. Panggilan telepon darimu besok tidak akan mengubah apapun. Perang baru saja dimulai. Senin pagi di kawasan SCBD selalu memiliki ritme yang khas. Deru langkah kaki para pekerja kantoran yang bergegas mengejar lift, aroma kopi mahal yang menguar dari pantry lantai dasar, dan denting kartu akses yang berbunyi berirama di pintu masuk putar. Biasanya, aku menikmati energi produktif ini. Tapi hari ini, energi di lobi PT Lembah Pangan terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, setebal kabut polusi Jakarta di pagi hari. Aku berdiri di lantai mezzanine, menatap ke bawah melalui pagar kaca pembatas. Dari sini, aku bisa melihat segalanya. Jam tangan Patek Philippe di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Jam masuk kantor resmi adalah pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tapi orang yang sedang kutunggu belum juga menampakkan batang hidungnya. Pak Budi, manajer HRD yang sudah mengabdi padaku sejak perusahaan ini masih berupa ruko kecil di Tanah Abang, berdiri tegak di dekat meja resepsionis. Wajahnya tegang, tangannya memegang sebuah amplop putih tebal dengan logo perusahaan. Di sampingnya, dua orang petugas keamanan bertubuh kekar berdiri dalam posisi siaga. Pemandangan yang tidak biasa ini tentu saja menarik perhatian para karyawan yang lalu lalang. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi aku tidak peduli. Pertunjukan ini memang sengaja kusiapkan agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berpikir bisa main-main dengan perusahaanku. Tepat pukul 9.58, pintu kaca lobi terbuka otomatis. Mega melangkah masuk dengan gaya khasnya. Kacamata hitam besar bertengger di wajahnya, menutupi separuh mukanya seolah dia adalah selebriti yang sedang menghindari paparazzi. Tangan kanannya memegang kap besar kopi Starbucks, sementara tangan kirinya menjinjing tote bag Christian Dior bermotif oblique yang aku tahu harganya setara dengan gaji 3 bulan staf administrasi di sini. Dia berjalan santai, pinggulnya bergoyang, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah karena datang terlambat hampir 1,5 jam. Dia bahkan tidak menempelkan kartu aksesnya di gerbang masuk. Dia hanya melambai pada resepsionis dengan angkuh, memberi isyarat agar pintu dibukakan manual untuknya. Kebiasaan buruk yang selama ini dibiarkan karena semua orang sungkan padanya, adik ipar sang pemilik. Tapi hari ini, resepsionis itu tidak bergerak. Gadis muda di balik meja itu hanya menunduk, tidak berani menatap mata Mega. Loh, kok diam aja? Bukain dong, tangan gue penuh nih, seru Mega, suaranya yang cempreng menggema di lobi yang mulai hening. Dia menggoyangkan gelas kopinya dengan tidak sabar. Pak Budi melangkah maju, menghadang jalan Mega sebelum dia sempat meneriaki resepsionis itu lagi. Selamat pagi, Mbak Mega, sapa Pak Budi dengan nada formal yang dingin. Mega menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Pak Budi dengan tatapan meremehkan. Pak Budi, ngapain di sini? Tumben nyambut gue. Minggir dong,
gue ada meeting nih sama vendor jam 10. Maaf, Mbak Mega. Anda tidak bisa masuk, kata Pak Budi tegas. Mega tertawa remeh, seolah Pak Budi baru saja menceritakan lelucon paling lucu sedunia. Maksud lo apa? Gue head of marketing di sini. Jangan bercanda deh pagi-pagi, nggak lucu. Minggir. Mega mencoba menerobos, tapi salah satu security dengan sigap merentangkan tangan, menghalanginya. Kopi di tangan Mega sedikit terguncang, menumpahkan cairan coklat panas ke lantai marmer yang berkilau. Apa-apaan sih lo? Lo mau ganti rugi kalau sepatu gue kena kopi? Bentak Mega. Wajahnya mulai memerah. Pak Budi, pecat satpam kurang ajar ini sekarang juga. Pak Budi tidak bergeming. Ia menyodorkan amplop putih yang sejak tadi dipegangnya ke hadapan Mega. Mbak Mega, ini surat pemberhentian kerja Anda. Berlaku efektif mulai detik ini. Anda dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran berat SOP, manipulasi laporan keuangan, dan upaya pembocoran rahasia perusahaan. Suasana lobi seketika hening total. Orang-orang yang tadinya pura-pura sibuk dengan ponsel mereka kini terang-terangan menoleh. Mulut Mega terbuka lebar, sok berat. Gelas kopi di tangannya nyaris jatuh. Hah? Lo gila ya? Pekik Mega, suaranya melengking tinggi. Siapa yang suruh lo? Gue adiknya Pak Dani. Kakak gue pemilik saham di sini. Lo nggak punya hak mecet gue. Gue laporin Mas Dani, abis lo semua. Inilah saatnya. Dani tidak punya kuasa apa-apa lagi di sini. Mega, suaraku memecah keributan itu. Mega mendongak, matanya mencari sumber suara. Aku berjalan menuruni tangga utama dengan langkah tenang namun mengintimidasi. Tumit sepatu stiletoku beradu dengan lantai, menciptakan irama yang membuat nyali siapapun menciut. Aku mengenakan setelan blazer merah marun hari ini, warna keberanian, warna perang. Mbak Saras. Desis Mega. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat, lalu berubah menjadi ekspresi bingung bercampur panik. Mbak, ini apa-apaan sih? Karyawan Mbak gila semua. Masa aku dipecat? Aku kan adik ipar Mbak. Aku berhenti tepat 3 langkah di hadapannya. Aku menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang tajam. Tatapan yang biasa kuberikan pada produk gagal yang harus ditarik dari pasaran. Mantan adik ipar, koreksiku dingin. Dan di kantor ini, tidak ada hubungan keluarga. Yang ada hanya hubungan profesional antara atasan dan bawahan. Dan sebagai bawahan, kinerjamu bukan hanya buruk, tapi kriminal. Kriminal? Mega ternganga. Mbak jangan fitnah ya, aku kerja benar kok. Kerja benar? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Aku memberi isyarat pada Pak Budi. Dengan sigap, Pak Budi mengeluarkan tablet dan menunjukkan serangkaian bukti yang sudah kami siapkan. Foto-foto struk salon, tagihan klub malam, dan tangkapan layar chat Mega dengan ibunya tentang rencana mencuri data klien. 15 juta untuk pesta di Gunawarman pakai uang kantor, eyelash extension di jam kerja, dan yang paling menjijikkan. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, berbisik namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Kamu berencana menjual data klien VIP saya ke kompetitor atas suruhan ibumu. Mata Mega membelalak lebar. Dia tidak menyangka aku tahu sejauh itu. Itu salah paham. Mbak, itu cuma bercandaan sama ibu. Bercandaan yang mahal, Mega. Kerugian yang kamu timbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Potongku cepat. Dani sudah menandatangani pelepasan sahamnya minggu lalu sebagai bagian dari kesepakatan pracerai yang dia tidak baca dengan teliti karena terlalu sibuk pacaran. Jadi sekarang, PT Lembah Pangan 100% milik saya. Dani tidak punya hak suara, apalagi kamu yang masuk sini cuma karena jalur titipan. Mega gemetar. Rasa malunya mulai berubah menjadi kemarahan defensif. Dia merasa dipojokkan di depan puluhan pasang mata yang menontonnya. Dasar perempuan jahat, teriak Mega tiba-tiba, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berhias kuku nail art mahal. Pantesan Mas Dani ninggalin lo itu dingin. Nggak punya hati. Lo cuma peduli sama duit. Mas Dani butuh istri yang hangat, bukan robot kayak lo. Kata-kata itu seharusnya menyakitkan. Dulu,
mungkin aku akan menangis mendengarnya. Tapi sekarang, kata-kata itu terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tidak berdaya. Silakan hina saya sepuasmu. Jawabku tenang, sama sekali tidak terpancing emosi. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mulai hari ini kamu pengangguran. Semua aksesmu sudah dicabut. Laptop kantor dan mobil inventaris yang kamu bawa pulang, harus dikembalikan hari ini juga sebelum jam 12 siang. Kalau tidak, saya akan laporkan sebagai tindak pidana penggelapan aset. Lo nggak bisa giniin gue laporin Mas Dani. Mega histeris, air matanya mulai luntur merusak riasan tebalnya. Silakan lapor Dani. Mungkin dia bisa membantumu. Oh tunggu, dia sedang sibuk bulan madu pakai sisa limit kartu kredit yang sebentar lagi akan saya blokir aksesnya. Ujarku sambil menyunggingkan senyum miring. Pak Budi, pastikan dia membereskan barang-barang pribadinya di bawah pengawasan security. Jangan sampai ada satupun dokumen perusahaan yang dia bawa keluar. Kalau dia melawan, seret dia keluar. Baik, Bu Saras, jawab Pak Budi tegas. Dua petugas security maju, memegang lengan Mega di kiri dan kanan. Lepasin, jangan sentuh gue bisa jalan sendiri. Mega meronta-ronta persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Awas lo ya, Saras, lo bakal nyesel. Karma itu ada. Saya setuju, Mega. Karma itu ada. Balasku datar sambil membalikkan badan, kembali berjalan menuju lift. Dan hari ini, karma itu datang menjemputmu lewat surat PHK. Teriakan dan sumpah serapah Mega masih terdengar menggema saat dia digiring paksa menuju lift barang, bukan lift eksekutif yang biasa dia gunakan. Karyawan lain menyingkir memberinya jalan, menatapnya dengan campuran rasa jijik dan kasihan. Drama pagi ini berakhir dengan kemenangan mutlak di pihakku. Namun, saat pintu lift pribadiku tertutup dan membawaku naik kembali ke Menara Gadingku, aku menghela napas panjang. Kakiku sedikit lemas. Memecat orang, apalagi orang yang pernah duduk makan semeja denganku setiap lebaran, bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi ini harus dilakukan. Ini adalah amputasi. Bagian tubuh yang membusuk harus dipotong agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Mega sudah selesai. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Ponselku di dalam saku blazer mulai bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Aku tersenyum getir. Babak selanjutnya sudah dimulai. Ruang kerjaku yang kedap suara biasanya menjadi tempat perlindungan paling aman dari hiruk-pikuk dunia. Namun hari ini, ketenangan itu terusik oleh benda kecil yang tergeletak di atas meja mahoniku. Ponselku bergetar hebat, bergeser pelan karena intensitas getarannya, seolah-olah benda itu kerasukan setan. Layar ponsel menyala, mati, lalu menyala lagi. Incoming call, Ibu Ratna. Aku membiarkannya. Aku sedang memeriksa laporan produksi bulan lalu, mencoba fokus pada angka-angka penjualan beras organik yang sedang meningkat. Namun, konsentrasiku buyar. Getaran itu seperti bor yang melubangi kesabaranku. 30 panggilan tak terjawab dalam waktu 15 menit. Rekor baru. Biasanya, Ibu Ratna adalah tipe orang yang pasif-agresif. Dia lebih suka menyindir lewat status WhatsApp atau berbicara pada orang lain agar aku mendengarnya. Tapi kali ini, serangan langsung dilancarkan. Berita pemecatan Mega pasti sudah sampai ke telinganya dengan kecepatan cahaya. Mega pasti menelepon ibunya sambil menangis meraung-raung di parkiran basement. Aku meraih ponsel itu, bukan untuk mengangkatnya, tapi untuk melihat pertunjukan kegilaan ini. Panggilan ke-45. Panggilan ke-50. Di sela-sela panggilan telepon, notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi seperti peluru senapan mesin. Pesan-pesan itu muncul di layar pop-up. Ibu Ratna, Saras, angkat telepon ibu. Ibu Ratna, dasar wanita tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu perlakukan Mega seperti maling. Ibu Ratna, ingat ya, dulu kamu masuk keluarga kami itu sujud-sujud minta restu. Sekarang sudah kaya, kamu injak-injak kepala kami. Ibu Ratna, Mega itu tulang punggung keluarga. Kalau dia dipecat, siapa yang bayar cicilan mobilnya? Siapa yang bayar arisan ibu? Tega kamu mutus rezeki orang.
Aku membaca pesan terakhir itu dengan tawa sinis. Tulang punggung keluarga, gumamku pada ruangan kosong. Tulang punggung macam apa yang keropos dan membebani orang lain? Selama ini, gaji Mega memang besar, tapi tak pernah 1 rupiah pun dia gunakan untuk membantu orang tuanya. Uangnya habis untuk tas, sepatu, dan gaya hidup hedonisme. Justru akulah yang selama ini diam-diam mengirim uang bulanan ke rekening Ibu Ratna agar dapur mereka tetap ngebul, agar Ibu Ratna bisa tetap pamer di depan teman-teman sosialitanya. Dan sekarang, dia menyebutku wanita tak tahu diri. Panggilan ke-60. Aku menarik napas dalam-dalam, menyandarkan punggung ke kursi kulit yang empuk. Aku teringat masa-masa awal pernikahanku dengan Dani. Saat itu, usahaku belum sebesar ini. Ibu Ratna sering memandangku sebelah mata. Dani itu lulusan universitas ternama, ganteng, turunan ningrat. Kamu beruntung dia mau sama kamu yang cuma pedagang. Begitu katanya dulu. Lalu ketika PT Lembah Pangan meledak sukses, sikapnya berubah 180 derajat. Dia menjadi mertua yang paling manis, di depan orang. Ini menantu kesayangan ibu, pintar cari duit. Katanya saat arisan, sambil memamerkan gelang emas yang kubelikan. Tapi di belakang, tuntutannya tak pernah berhenti. Renovasi rumah, mobil baru, liburan ke Eropa. Aku menuruti semuanya demi Dani. Demi menjaga harga diri suami yang gajinya jauh di bawah istrinya. Kebodohan itu berakhir hari ini. Panggilan ke-77. Angka yang cantik. Aku memutuskan ini saatnya mengakhiri teror ini. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan dinding beton yang tak bisa ditembus. Aku membuka menu pengaturan di WhatsApp. Aku memilih kontak Ibu Ratna. Jari telunjukku melayang di atas tombol merah bertuliskan blok kontak. Sebelum menekannya, 1 pesan terakhir masuk. Ibu Ratna, siapa kamu berani-beraninya memecat putriku, yang berpenghasilan 5 miliar setahun? Awas kamu saras. Ibu sumpahin hidupmu hancur. Dani akan rebut kembali perusahaan itu. 5 miliar, alisku terangkat. Mega pasti membual pada ibunya soal jumlah gajinya. Gaji Mega memang besar, tapi tidak sampai 5 miliar. Dasar pembohong patologis. Dan ancaman Dani akan merebut perusahaan? Lucu sekali. Dani bahkan tidak tahu cara membaca neraca keuangan tanpa bantuanku. Aku menekan tombol blok. Kontak blocked. You will no longer receive calls or messages from this contact. Kesunyian yang indah seketika menyelimuti ponselku. Tapi aku belum selesai. Aku beralih ke kontak Dani. Masih ada foto profilnya bersama Karin yang tersenyum lebar. Blok. Kontak Mega. Blok. Kontak tante-tante Dani yang berisik dan suka ikut campur. Blok. 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 Dalam waktu 2 menit, aku sudah membersihkan hidupku dari parasit digital. Rasanya melegakan, seperti membuang sampah yang sudah membusuk di dalam rumah. Aku menekan tombol interkom di meja kerjaku. Sambungan langsung terhubung ke pos kepala keamanan. Selamat siang, Bu Saras. Siap perintah, suara bariton Pak Danu terdengar tegas. Pak Danu, tolong perhatikan instruksi saya baik-baik, ujarku dengan nada yang tak terbantahkan. Mulai detik ini, saya mau foto Ratna Ningsih, Mega Putri, dan Dani Hermawan ditempel di pos security depan dan resepsionis. Hening sejenak di ujung sana. Pak Danu mungkin kaget mendengar nama Dani, mantan bosnya, masuk dalam daftar hitam. Maksud ibu, Pak Dani juga? Benar, Dani Hermawan. Status mereka semua sekarang adalah persona non grata. Dilarang keras masuk ke area gedung PT Lembah Pangan, termasuk area parkir dan lobi, dengan alasan apapun. Kalau mereka memaksa masuk, jangan ragu untuk menyeret mereka keluar. Kalau mereka membuat keributan, panggil polisi. Jangan hubungi saya. Siap, Bu. Dimengerti. Instruksi akan segera saya sebarkan ke seluruh regu jaga, jawab Pak Danu tanpa ragu. Dia adalah orang profesional. Dia tahu siapa yang menandatangani cek gajinya. Satu lagi, Pak. Kalau ada kiriman paket atau makanan atas nama saya dari mereka, langsung buang ke tempat sampah. Jangan sampai masuk ke lantai saya. Saya tidak mau ambil risiko diracun atau diguna-guna. Tambahku setengah bercanda, tapi setengah serius.
Dengan orang setoksik Ibu Ratna, segala kemungkinan bisa terjadi. Siap laksanakan, Bu. Sambungan terputus. Aku meletakkan gagang telepon. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalanan Sudirman. Mobil-mobil di bawah sana terlihat kecil seperti mainan. Di salah satu sudut kota ini, Ibu Ratna mungkin sedang melempar ponselnya ke sofa karena tidak bisa menghubungiku. Mega mungkin sedang menangis bombay meratapi nasibnya yang tidak bisa lagi flexing di Instagram. Dan Dani mungkin sedang menikmati sunset di Bali, tanpa sadar bahwa tsunami finansial sedang bergerak menuju ke arahnya. Kartu kredit tambahan Dani. Itu target selanjutnya. Selama ini, Dani memegang kartu kredit Black Card suplemen yang induknya ada di rekening pribadiku. Aku memberikannya untuk keperluan darurat dan operasional saat dia masih menjabat direktur. Bodohnya, aku lupa memblokirnya kemarin saking sibuknya mengurus perceraian. Dan melihat story Instagramnya tadi, dia sedang menggunakannya dengan boros. Aku segera menelepon relationship manager bank prioritasku. Halo, Bu Saraswati. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Sapa suara ramah di seberang sana. Halo, Mbak Vina. Saya mau melaporkan kehilangan kartu kredit suplemen atas nama Dani Hermawan. Tolong diblokir permanen sekarang juga. Dan tolong batalkan semua transaksi yang statusnya masih pending, atau authorized tapi belum settled dalam 24 jam terakhir. Anggap itu transaksi yang tidak saya kenali. Baik, Bu. Akan segera kami proses. Kartu atas nama Bapak Dani akan nonaktif dalam waktu 30 detik. Untuk transaksi yang dibatalkan, mungkin akan menyebabkan penolakan pembayaran di pihak merchant saat mereka mencoba settlement. Itu yang saya harapkan, Mbak. Biar merchantnya yang menagih langsung ke pemegang kartunya secara tunai, jawabku dingin. Bayangkan betapa malunya Dani nanti. Saat dia mau membayar makan malam romantis di restoran mewah di Jimbaran, atau saat check out dari hotel bintang 5, dan kartu itu ditolak. Dia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Rekening pribadinya isinya menyedihkan. Sudah diproses, Bu Saras. Ada lagi yang bisa dibantu? Cukup. Terima kasih, Mbak Vina. Aku menutup telepon dengan senyum puas. 77 panggilan telepon dari Ibu Ratna, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mereka hadapi. Mereka pikir mereka bisa menekanku dengan teror emosional? Mereka salah lawan. Aku tidak bermain dengan emosi. Aku bermain dengan logistik dan finansial. Matahari mulai meninggi di langit Jakarta, membakar awan mendung sisa hujan kemarin. Aku kembali duduk di kursi kerjaku, membuka laptop, dan mulai bekerja lagi. Masih banyak yang harus kukerjakan. Mengembangkan perusahaan, membuka pasar ekspor baru, dan menikmati hidupku yang kini bebas dari benalu. Selamat datang di dunia nyata, sayang, bisikku pada foto Dani yang masih ada di sudut meja. Sebelum akhirnya aku mengambilnya dan melemparkannya ke tempat sampah di bawah meja. Suara duk pelan saat bingkai foto itu mendarat di dasar tong sampah terdengar seperti musik di telingaku. 3 hari setelah aku memblokir semua akses komunikasi dengan keluarga Dani, hidupku terasa hening. Keheningan yang mahal, namun sangat berharga. Tidak ada lagi drama pagi hari tentang Ibu Ratna yang minta uang belanja tambahan untuk arisan, tidak ada lagi keluhan Dani yang minta dibelikan dasi baru karena dasi lamanya kurang berwibawa, dan tentu saja, tidak ada lagi Mega yang merengek minta jatah cuti tambahan. Namun, aku tahu ketenangan ini adalah ketenangan sebelum badai. Bagi mereka, bukan bagiku. Aku duduk di balkon apartemenku di kawasan Senopati, sambil menikmati segelas wine merah. Langit Jakarta malam ini cukup cerah. Di tanganku, iPad Pro menyala, menampilkan aplikasi mobile banking prioritas yang terhubung dengan kartu kredit tambahan yang dulu kuberikan pada Dani. Meskipun aku sudah meminta pemblokiran, aku masih bisa melihat riwayat percobaan transaksi yang gagal alias declinet. Itu adalah hiburan tersendiri bagiku malam ini. Rasanya jauh lebih seru daripada menonton serial drama di Netflix. Mataku tertuju pada notifikasi berwarna merah yang berderet panjang sejak kemarin sore. 17 Mei, pukul 14 WITA, Christian Dior Plaza Indonesia, percobaan online 85 juta rupiah, declinet. 17 Mei, pukul 16.30 WITA, The ST Regis Bali Resort, dining 4.500.000 rupiah, declinet. 17 Mei, pukul 19 WITA,
Hermes Boutique Duty Free, 280 juta rupiah, Dutch Linet. Aku tertawa kecil, menggoyangkan gelas wainku hingga cairannya berputar pelan. 280 juta? Karin benar-benar tidak tahu diri. Dia pikir dia menikahi seorang sultan? Dia menikahi Dani, pria yang bahkan tidak tahu cara mengganti galon air minum di rumah sendiri. Dani pasti sedang berusaha memanjakan istri barunya itu untuk membuktikan bahwa dia, lelaki sejati, yang mampu menghidupi wanita. Sebuah validasi yang tidak pernah ia dapatkan dariku karena akulah yang menghidupi kami. Imajinasiku mulai bekerja, merekonstruksi kejadian di butik Hermes itu. Aku bisa membayangkan wajah Karin yang sudah glowing dengan perawatan mahal, yang mungkin dibayar pakai uangku bulan lalu, menunjuk tas Birkin atau Kelly dengan angkuh. Pelayan butik dengan sarung tangan putih akan membawakan tas itu dengan hati-hati. Dani, dengan gaya sok bosnya, akan mengeluarkan kartu hitam itu dengan percaya diri. Lalu, mesin EDC akan berbunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Maaf Pak, transaksinya ditolak. Bisa dicoba kartu lain? Wajah Dani pasti memucat. Dia akan mencoba lagi. Coba lagi, Mas. Chipnya kotor mungkin. Ditolak lagi. Keringat dingin akan mulai mengalir di pelipis Dani. Karin akan mulai cemberut, lalu berbisik dengan nada menuntut. Yang, kok nggak bisa sih? Malu tahu dilihatin orang. Dan Dani, yang dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu, akan gelagapan. Dia tidak punya kartu lain. Kartu debit pribadinya, isinya mungkin tidak cukup untuk membeli gantungan kunci Hermes sekalipun. Puas memandangi daftar kegagalan itu, ponselku berdering. Kali ini bukan dari keluarga Dani, mereka sudah kublokir, melainkan dari nomor telepon landline dengan kode area 0361. Bali. Aku tersenyum tipis. Ini pasti pihak hotel. Aku mengangkatnya dengan nada suara paling profesional yang kumiliki. Selamat malam, dengan Saraswati di sini. Selamat malam, Ibu Saraswati. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Reza, Duty Manager dari Hotel The Mulia Nusa Dua, tempat Bapak Dani Hermawan menginap. Suara di seberang sana terdengar sangat sopan namun menyeratkan kepanikan yang tertahan. Ya, Pak Reza. Ada masalah apa? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Begini, Bu. Bapak Dani saat ini sedang berada di meja resepsionis kami. Beliau mencoba melakukan perpanjangan masa menginap dan pembayaran tagihan room service, serta spa selama 3 hari terakhir. Total tagihannya mencapai 52 juta rupiah. Namun, kartu kredit yang beliau berikan, yang terdaftar atas nama Ibu sebagai penjamin utama, mengalami penolakan sistem. Oh, begitu, jawabku santai. Lalu, beliau bersikeras agar kami menghubungi Ibu untuk melakukan otorisasi manual. Beliau bilang maaf kalau ini lancang, Bu. Beliau bilang ada kesalahan teknis dari bank Ibu dan Ibu pasti akan membereskannya. Aku tertawa renyah, tawa yang membuat Pak Reza di ujung telepon sana terdiam bingung. Pak Reza, dengarkan saya baik-baik, ujarku, nada suaraku berubah dingin dan tegas. Tidak ada kesalahan teknis. Saya yang memblokir kartu itu. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak tahu, Dani Hermawan bukan lagi suami saya. Kami sudah bercerai. Jadi, saya tidak lagi bertanggung jawab atas 1 sen pun pengeluaran yang dia buat. Hening sejenak di ujung sana. Aku bisa mendengar suara riuh samar-samar di latar belakang, mungkin suara Dani yang sedang berdebat. Jadi, Ibu tidak akan menjamin pembayaran ini? Tanya Pak Reza hati-hati. Tentu saja tidak. Silakan Bapak tagih langsung ke Pak Dani atau istri barunya yang ada di sebelahnya. Kalau mereka tidak bisa bayar, silakan Bapak panggil polisi atau suruh mereka cuci piring di dapur hotel. Itu bukan urusan saya lagi. Dan tolong, jangan hubungi saya lagi soal tagihan Dani. Selamat malam. Aku memutus sambungan telepon tanpa menunggu jawaban. Sensasi kepuasan ini luar biasa. Selama 5 tahun, aku menjadi tameng bagi Dani. Aku yang membereskan kekacauan finansialnya, aku yang menutup aib ketidakmampuannya di depan orang lain. Malam ini, tameng itu sudah hilang. Dani sekarang telanjang bulat di hadapan realita dunia, bahwa gaya hidup mewah itu butuh uang, bukan sekadar gaya dan caption Instagram. Keesokan harinya, aku mendapat kabar yang lebih menggelikan lagi. Bukan dari Dani, tapi dari asisten rumah tanggaku,
Embok Nah, yang bekerja di rumah lamaku, rumah yang kini ditempati Dani. Karena itu rumah warisan orang tuanya, satu-satunya aset yang dia miliki, meski akulah yang membiayai renovasi totalnya. Siang itu, Embok Nah meneleponku dengan suara bergetar. Bu Saras, Embok bingung. Kenapa? Embok, ada masalah? Tanyaku sambil menandatangani berkas kontrak di kantor. Itu Bu, listrik di rumah mati. Tokennya habis. Air juga mati karena pompanya kan pakai listrik. Embok mau beli token, tapi uang belanja dari Bapak Dani belum dikasih. Biasanya kan ibu yang transfer langsung ke Mbok. Aku menghela napas. Tentu saja. Dani bahkan tidak tahu kalau listrik rumahnya menggunakan sistem token prabayar, bukan pasca bayar. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal remeh seperti itu karena ada Saras yang baresin semuanya. Embok Nah, kataku lembut, aku kasihan pada wanita tua itu. Dia tidak bersalah. Embok kemasi barang-barang Embok sekarang ya. Embok nggak usah kerja di sana lagi. Saya kirim Pak Harto untuk jemput Embok. Embok kerja di apartemen saya saja, atau di rumah orang tua saya. Gaji Embok saya naikkan 2 kali lipat. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Embok juga nggak betah. Tadi pagi Ibu Ratna datang marah-marah, kulkas kosong nggak ada makanan. Embok malah disalahin. Biarkan saja mereka, Embok. Biarkan mereka duduk dalam gelap dan kelaparan. Itu bukan urusan kita lagi. Siap-siap ya, 1 jam lagi Pak Harto sampai. Setelah menutup telepon, aku merenung sejenak. Karin, si istri baru yang hedon itu, sekarang terjebak di rumah mewah yang listriknya mati, tanpa pembantu, dengan suami yang kartunya diblokir dan dikejar tagihan hotel di Bali. Aku membuka galeri ponselku, melihat foto lama Dani. Wajahnya yang tampan tapi lemah itu. Karin menginginkan gaya hidupku, dia menginginkan suamiku. Silakan ambil, Karin. Tapi kamu lupa satu hal, gaya hidup, Sultan, itu bukan melekat pada Dani. Itu melekat pada uangku. Dan sekarang, kamu hanya mendapatkan cangkangnya saja. Cangkang kosong yang penuh utang dan ego yang terluka. Selamat menikmati neraka duniawi yang kalian ciptakan sendiri. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Masih ada satu hama lagi yang harus kuhancurkan sampai ke akar-akarnya. 2 minggu berlalu sejak drama pemecatan Mega di lobi kantor. Dunia bisnis Jakarta itu sempit, terutama di lingkaran korporasi SCBD dan Kuningan. Kabar menyebar lebih cepat daripada virus flu. Gosip tentang adik ipar CEO yang diusir security sempat menjadi topik hangat di beberapa grup WhatsApp HRD, tapi aku tidak pernah menanggapi secara langsung. Biarlah orang menduga-duga. Reputasiku sebagai pemimpin yang tegas justru semakin kuat. Siang ini, aku menghadiri acara makan siang Asosiasi Pengusaha Wanita di sebuah restoran fine dining di kawasan Gunawarman. Suasana restoran itu elegan, penuh dengan wanita-wanita berdaya yang memimpin perusahaan masing-masing. Aku duduk satu meja dengan Bu Lydia, pemilik perusahaan logistik besar, dan Pak Handoko, CEO dari PT Global Rasa, salah satu kompetitor terberat perusahaanku di bidang impor bahan pangan. Awalnya pembicaraan kami hanya seputar regulasi pajak baru dan fluktuasi nilai tukar dolar. Namun, saat hidangan penutup disajikan, Pak Handoko berdehem, sedikit memajukan tubuhnya ke arahku. Bu Saras, panggilnya dengan senyum penuh arti. Saya harus berterima kasih lo sama ibu. Aku mengangkat alis, meletakkan sendok peraku. Oh ya? Terima kasih untuk apa, Pak Handoko? Perasaan saya tidak memberikan diskon apa-apa untuk Bapak tahun ini. Pak Handoko tertawa renyah. Bukan soal bisnis langsung. Tapi soal alumni, Ibu. Si Mega Putri. Mantan Head of Marketing Ibu, kan? Jantungku berdesir, tapi wajahku tetap tenang. Benar, dia mantan karyawan saya. Kenapa dengan Mega? Dia baru saja saya rekrut minggu lalu, kata Pak Handoko dengan nada bangga yang sedikit dipaksakan, seolah ingin memamerkan bahwa dia berhasil membajak talenta dari perusahaanku. Saat wawancara, dia luar biasa loh, Bu. Dia bilang dia yang merancang semua strategi branding Lembah Pangan 2 tahun terakhir. Dia juga bilang dia punya akses ke database vendor premium Ibu. Ya, sebagai kompetitor, tentu saya tertarik.
Saya tawarkan gaji 30 juta plus bonus, dia langsung setuju. Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus karena rasa geli. 30 juta? Mega pasti membual gajinya di tempatku jauh di atas itu. Padahal kenyataannya gajinya hanya standar manajer junior, karena kinerjanya yang pas-pasan. Dia pasti putus asa butuh uang tunai cepat setelah kartu kredit kakaknya mati. Semoga dia bisa berkontribusi banyak di global rasa ya, Pak, jawabku diplomatis. Tapi saran saya sebagai sesama teman, Bapak mungkin mau cek ulang hasil kerjanya lebih teliti. Terutama soal angka. Pak Handoko mengernyitkan dahi. Maksud Ibu? Ah, tidak apa-apa. Biar waktu yang membuktikan, elaku sambil menyesap teh camomileku. Ternyata, waktu membuktikannya jauh lebih cepat dari dugaan siapapun. 3 hari kemudian, teleponku berbunyi. Di layar tertera nama Pak Handoko. Tumben sekali dia menelepon langsung ke ponsel pribadiku di jam kerja. Halo, Pak Handoko. Ada angin apa? Sapaku. Bu Saras. Suara Pak Handoko terdengar lemas, seperti orang yang baru saja tertimpa atap rumah. Ibu benar. Ibu benar sekali. Saya seharusnya mendengarkan isyarat ibu waktu makan siang itu. Ada apa, Pak? Aku menahan senyum, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Mega. Dia baru saja membuat kekacauan fatal. Benar-benar fatal, Bu. Pak Handoko terdengar frustrasi. Saya menugaskan dia untuk mengurus impor daging sapi Wagyu Grade A5 dari supplier baru di Jepang. Itu proyek prestisius kami untuk suplai hotel bintang 5. Saya minta dia input purchase order, PO, ke sistem untuk pembayaran down payment. Lalu, dia salah input mata uang, Bu. Ya Tuhan. Pak Handoko mengerang. Di sistem vendor, harga yang tertera adalah dalam yen. Tapi di sistem internal kami, dia memasukkan angka itu sebagai dolar Amerika, karena dia pikir simbol mata uang asing itu sama saja nilainya. Dan karena dia manajer, dia punya otoritas approval sampai batas tertentu. Dia meloloskan PO itu tanpa double check dengan tim keuangan. Aku ternganga. Itu bukan kesalahan kecil. Itu kebodohan tingkat dewa. Selisih kurs yen dan dolar itu bagaikan bumi dan langit. Berapa kerugiannya, Pak? Tanyaku, kali ini benar-benar penasaran. Sistem kami otomatis menerbitkan info cetagihan ke klien berdasarkan input dia yang salah itu. Klien marah besar karena harganya jadi tidak masuk akal, miliaran rupiah untuk 1 kontainer. Klien membatalkan kontrak eksklusif yang sudah kami bangun selama 3 tahun. 3 tahun, Bu Saras. Hilang dalam sekejap gara-gara 1 karyawan bodoh. Saya turut prihatin, Pak Handoko, ucapku, meski dalam hati aku bersorak. Mega akhirnya menunjukkan warna aslinya. Selama ini di Lembah Pangan, kesalahan-kesalahan seperti itu selalu tertangkap oleh filter lapis ganda yang kubuat. Aku selalu memeriksa ulang pekerjaannya diam-diam setiap malam. Di tempat baru, tanpa aku yang membereskan kotorannya, dia langsung hancur. Saya baru saja memecatnya, lanjut Pak Handoko, suaranya bergetar menahan amarah. Saya usir dia dari ruangan saya. Dia menangis, bilang kalau ini salah sistem, salah anak buah, salah komputer. Tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun. Dia bahkan berani mengancam mau menuntut pesangon. Saya bilang, silakan tuntut, saya akan tuntut balik atas kerugian perusahaan. Langkah yang tepat, Pak, kataku. Bu Saras, jujur saja. Apakah selama di tempat Ibu, dia memang seperti itu? Pak Handoko, jawabku pelan. Ada alasan kenapa saya memecatnya, dan ada alasan kenapa saya tidak pernah memberikan rekomendasi kerja untuknya. Dia bekerja di tempat saya hanya karena dia adik ipar saya waktu itu. Kemampuannya ya, Bapak sudah lihat sendiri. Sialan, umpat Pak Handoko. Saya tertipu penampilan dan nama besar mantan perusahaan Ibu. Terima kasih infonya, Bu Saras. Saya pastikan nama Mega Putri masuk dalam daftar hitam HRD Asosiasi Importir. Dia tidak akan bisa kerja di industri ini lagi. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponselku di meja. Mega sudah tamat. Di industri yang sekecil dan sekompetitif ini, reputasi adalah segalanya. Sekali kamu dicap sebagai pembuat kerugian miliaran karena inkompetensi,
tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakanmu. Karirnya hancur sebelum sempat dimulai. Sore harinya, aku mendapat kiriman tangkapan layar dari salah satu teman lamaku yang masih berteman dengan Mega di media sosial. Mega membuat status panjang lebar, playing victim seperti biasa. Dunia korporat itu kejam. Bos-bos besar itu semuanya sama, arogan dan tidak menghargai proses belajar. Tuhan tidak tidur, rezeki sudah ada yang atur. Saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Semangat untuk diriku sendiri. Aku tertawa membacanya. Pintu lain? Pintu mana yang mau terbuka untuk seseorang yang tidak bisa membedakan yen dan dolar? Sore itu, sepulang kerja, mobilku melewati sebuah halte bus di dekat kawasan perkantoran Kuningan. Hujan deras mengguyur Jakarta. Dari balik kaca jendela mobil Alphardku yang nyaman dan hangat, aku melihat sesosok wanita berdiri di pinggir trotoar, basah kuyup, mencoba menyetop taksi yang tak kunjung berhenti. Itu Mega. Dia tidak lagi membawa tote bag Diornya. Dia memeluk tas laptop standar yang tampak lusuh, bajunya basah kuyup, dan riasannya luntur. Dia tampak menyedihkan, kedinginan, dan sendirian. Tidak ada mobil pribadi yang menjemputnya. Tidak ada kakak ipar kaya raya yang bisa ditelepon untuk minta tolong. Pak Harto melirik lewat spion. Itu bukannya non Mega, Bu? Mau dikasih tumpangan? Aku menatap sosok Mega yang menggigil itu sejenak. Ingatanku melayang pada kata-katanya dulu saat dia menghinaku di depan keluarga Dani, mengatakan bahwa aku pelit dan tidak tahu cara menikmati hidup. Ingatanku melayang pada data perusahaan yang dia curi untuk dijual. Tidak perlu, Pak, jawabku datar. Jalan terus saja. Dia perlu belajar bahwa hidup itu tidak selalu menyediakan tumpangan gratis. Terkadang, kita harus berjalan sendiri di tengah hujan untuk tahu rasanya berjuang. Mobilku melaju menembus hujan, meninggalkan Mega yang semakin mengecil di kaca spion, tenggelam dalam kerasnya ibu kota yang tidak memberi ampun pada mereka yang hanya mengandalkan koneksi tanpa kompetensi. Balas dendam terbaik bukanlah mencelakai mereka secara fisik. Balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka menghadapi dunia tanpa perlindungan kita, dan melihat mereka runtuh oleh kelemahan mereka sendiri. Dan aku baru saja menyaksikan runtuhnya satu pilar lagi dari keluarga Dani. Hari Minggu adalah hari yang sakral bagiku. Dulu, saat masih menjadi istri Dani, hari Minggu adalah hari kerja Rodi. Aku harus bangun subuh, menyiapkan sarapan untuk Dani, lalu bersiap pergi ke rumah Ibu Ratna untuk acara kumpul keluarga atau arisan bulanan. Di sana, aku bukan CEO. Aku hanya menantu yang harus sigap menuangkan teh, mendengarkan celotehan pamer tante-tante Dani, dan tersenyum simpul saat mereka menyindir soal kapan punya anak, atau Sarah sibuk terus, kasihan Dani tidak diurus. Tapi hari Minggu ini berbeda. Aku sedang berbaring telungkup di atas meja pijat di sebuah spa privat di kawasan Dharma Wangsa. Wangi aromaterapi lemongrass memenuhi ruangan, dan alunan musik instrumental lembut membuai telingaku. Terapis langgananku sedang memijat punggungku, meluruhkan sisa-sisa ketegangan minggu lalu. Tidak ada teriakan Ibu Ratna, tidak ada rengekan Dani. Hanya ketenangan yang mahal dan sempurna. Namun, ketenanganku sedikit rusik ketika ponselku yang kuletakkan di meja kecil berdenting. Sebuah panggilan video masuk. Aku melirik layar. Nama, Dinda, tertera di sana. Dinda adalah sepupu jauh Dani, satu-satunya anggota keluarga besar mereka yang waras. Dinda adalah wanita karir yang mandiri, dan dia satu-satunya orang yang berani membela aku saat Ibu Ratna mulai nyinyir. Aku meminta terapis berhenti sejenak, lalu mengangkat panggilan itu. Wajah Dinda muncul di layar, latar belakangnya terlihat ribut dan kacau. Sepertinya dia sedang bersembunyi di toilet atau sudut ruangan yang sepi. Mbak Saras. Ya ampun, Mbak harus lihat ini. Ini gila banget. Bisik Dinda dengan mata melotot antusias. Ada apa, Din? Kamu lagi di arisan keluarga, kan? Tanyaku santai sambil membetulkan letak handuk kimono. Iya. Dan acaranya hancur total. Mbak, sumpah, ini karma instan paling cepat yang pernah aku lihat. Mbak ingatkan bulan ini jatah Tante Ratna jadi tuan rumah. Aku mengangguk. Tentu saja aku ingat. Ibu Ratna sudah membicarakan rencana ini sejak 2 bulan lalu. Dia ingin membuat pesta kebun mewah untuk memamerkan menantu barunya, Karin,
kepada seluruh keluarga besar Tra Hermawan. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa aku, keluarga mereka tetap, wah. Coba kamu balik kameranya, pintaku. Dinda memutar kamera ponselnya dan mengarahkannya perlahan ke ruang tengah rumah Ibu Ratna. Pemandangan yang tersaji di layar ponselku sungguh menggelikan sekaligus menyedihkan. Rumah itu tampak berantakan. Karpet mewah yang dulu kubelikan dari Turki terlihat kotor oleh jejak sepatu. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Di tengah ruangan, Karin duduk di sofa dengan wajah cemberut, melipat tangan di dada. Dia mengenakan gaun yang terlalu terbuka untuk acara keluarga, membuat para sesepuh menatapnya dengan risih. Di sampingnya, Dani duduk menunduk, memijat pelipisnya, terlihat kusut dan tidak terawat. Dan Ibu Ratna sedang berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah padam, berdebat dengan petugas catering. Suaranya kurang jelas. Din, mereka ributin apa? Tanyaku. Cateringnya, Mbak. Dinda tertawa kecil. Tante Ratna pesan paket premium buat 50 orang. Pas mau pelunasan tadi, kartu debit Tante Ratna declinet. Dia minta Mas Dani bayar, tapi Mas Dani bilang gak ada uang tunai. Terus Mas Dani coba transfer pakai m-banking, tapi saldonya gak cukup. Petugas cateringnya ngamuk. Katanya kalau gak dilunasin sekarang, makanannya mau ditarik lagi. Aku menutup mulut, menahan tawa. Selama ini, setiap kali ada acara keluarga, akulah yang diam-diam mentransfer uang puluhan juta ke rekening Ibu Ratna seminggu sebelum acara, supaya dia bisa membayar catering dan merasa bangga sebagai tuan rumah. Tanpa suntikan danaku, Ibu Ratna hanyalah pensiunan janda dengan uang pensiun pas-pasan yang gaya hidupnya ketinggian. Terus Karin ngapain? Itu yang paling parah. Mbak, tadi Tante Ratna minta Karin yang bayar. Kan katanya Karin itu sosialita kaya, anak pengusaha tambang. Itu lo bohongnya Mas Dani ke keluarga. Karin malah nyolot. Dia bilang, kok minta saya? Harusnya Dani dong sebagai suami yang tanggung jawab. Masa mertua minta uang ke menantu baru? Wah, langsung pecah perang dunia, Mbak. Di layar, aku melihat Ibu Ratna menunjuk-nunjuk wajah Karin. Meski aku tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas, aku bisa membaca gerak bibirnya. Dasar matre. Tidak berguna. Tapi drama belum selesai. Tiba-tiba, suasana di ruang tengah itu berubah menjadi kepanikan massal. Beberapa tante dan Om Dani terlihat mengecek ponsel mereka dengan wajah bingung, lalu berubah menjadi marah. Loh, kenapa itu Om Budi sama Tante Siska marah-marah? Tanyaku penasaran. Dinda menarik napas panjang. Ini puncaknya, Mbak. Tiba-tiba 5 orang saudara Mas Dani dapat telepon dan pesan WhatsApp dari debt collector pinjaman online. Ternyata, Mas Dani masuki nomor kontak keluarga besar sebagai kontak darurat tanpa izin mereka. Apa? Kali ini aku benar-benar terkejut. Dani meminjam uang di pinjol dan menjadikan keluarga besarnya sebagai jaminan? Itu tindakan putus asa yang sangat bodoh. Iya, Mbak. Tadi Tante Siska diteror. Dimaki-maki sama DC karena Mas Dani nunggak bayar cicilan, pay later, dan pinjaman tunai puluhan juta. Katanya buat bayar hotel di Bali kemarin. Sekarang satu keluarga ngamuk ke Mas Dani. Tuh lihat. Kamera menyorot Dani yang kini dikerubungi oleh om-omnya yang marah. Wajah Dani pucat pasi. Dia tergagap, mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh caci maki keluarganya sendiri. Memalukan kamu, Dani, terdengar samar suara Om Budi yang menggelegar. Bikin malu nama keluarga. Dulu ada Saras, kita semua dihormati. Hidup kamu terjamin. Sekarang kamu malah bawa rentenir ke dalam keluarga. Nama aku disebut. Aku tersenyum miring. Akhirnya mereka sadar. Terus Mega mana? Tanyaku, teringat pada mantan adik iparku yang malang. Mega? Dinda mengarahkan kamera ke sudut ruangan. Mega duduk sendirian di pojokan, memegang piring kertas berisi kerupuk, karena makanan utama belum boleh dimakan sama catering. Dia terlihat kurus dan tidak terawat. Tidak ada lagi tas Dior atau sepatu mahal. Dia memakai kaos oblong biasa. Dia diam aja dari tadi, Mbak. Pas datang, dia sempat curhat kalau dia ditolak kerja di mana-mana. Terus Tante Siska malah nyindir kenceng banget. Makanya kalau kerja itu yang benar,
jangan bisanya cuma ngabisin duit kakak ipar. Sekarang rasain kan susahnya cari duit halal. Pedas sekali mulut Tante Siska, komentarku. Dulu mulut pedas itu sering menyerangku, tapi sekarang berbalik menyerang mereka. Iya, Mbak. Oh ya, tadi Tante Ratna sempat nangis-nangis di depan saudara-saudara. Dia bilang, ini semua gara-gara Saras. Saras yang bikin kita melarat. Dia pakai dukun buat tutup rezeki Dani. Aku tertawa lepas mendengar tuduhan konyol itu. Dukun? Dukun saya namanya, kerja keras, dan audit keuangan, Din. Bilang sama Tante Ratna, nggak perlu dukun buat menghancurkan keluarga yang fondasinya dari pasir. Cukup cabut saja ATM-nya, roboh sendiri. Setuju banget, Mbak. Udah ya, Mbak. Aku mau keluar nih, nggak tahan hawanya panas banget di dalam. Aku cuma mau bilang, Mbak Saras keputusan cerainya udah tepat banget. Mereka itu kapal karam. Jangan pernah nengok ke belakang lagi. Makasih, Din. Kamu hati-hati. Kalau butuh apa-apa, hubungi Mbak saja. Siap, Bos. Sambungan video terputus. Aku meletakkan ponselku kembali di meja. Pemandangan tadi sungguh memuaskan dahagaku akan keadilan. Dulu, di acara arisan seperti itu, akulah yang sering merasa kecil, merasa dihakimi, merasa tidak cukup baik. Tapi hari ini, terbukti sudah siapa yang sebenarnya menjadi pilar di sana. Tanpa pilar itu, atap rumah tangga mereka runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Ibu Ratna yang gila hormat kini dipermalukan di depan saudaranya, karena tidak mampu bayar catering. Dani yang sok kaya kini dikejar pinjol dan dimusuhi keluarga. Mega yang sombong kini menjadi pengangguran yang dikasihani. Dan Karin. Karin sekarang terjebak di tengah neraka itu, menyadari bahwa dia telah merebut piala yang ternyata rongsokan. Sudah selesai teleponnya, Bu? Tanya terapisku sopan. Sudah, Mbak. Jawabku sambil memejamkan mata kembali, merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Tolong pijatannya agak keras sedikit di bahu ya. Beban berat yang saya pikul bertahun-tahun baru saja hilang sepenuhnya. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan merawat diriku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Aku memesan makanan termahal, membeli perhiasan yang kusuka, dan merencanakan ekspansi bisnis ke Singapura. Hidupku baru saja dimulai, sementara hidup mereka berhenti di titik kehancuran. 1 bulan kemudian, Jakarta sedang terik-teriknya. Panas matahari memantul di gedung-gedung kaca SCBD, menciptakan fata morgana di aspal jalanan. Namun, di dalam lobi PT Lembah Pangan, udara terasa sejuk dan wangi. Aku baru saja turun dari ruanganku setelah rapat maraton dengan investor dari Jepang. Langkahku tegap, sepatu hak tinggiku beradu ritmis dengan lantai marmer. Aku dikawal oleh 2 asisten dan sekretaris baruku yang cekatan. Kami sedang menuju pintu keluar, karena aku harus mengejar penerbangan sore ke Changi. Jadwal bisnisku semakin padat. Seiring dengan profit perusahaan yang meroket pasca aku membersihkan hama-hama internal. Namun, langkahku terhenti ketika melihat keributan kecil di dekat meja resepsionis. Tolonglah, Mbak. Saya cuma mau ketemu sebentar saja. 5 menit. Tolong sampaikan ke Bu Saras. Suara laki-laki itu terdengar memelas, setengah merengek. Maaf, Pak. Sesuai prosedur, Bapak tidak bisa menemui CEO tanpa janji temu. Lagi pula nama Bapak ada di daftar blacklist keamanan kami, jawab resepsionis dengan nada tegas namun tetap sopan. Saya ini suaminya. Maksud saya mantan suaminya. Saya ikut andil bangun perusahaan ini. Kalian tidak tahu siapa saya? Suara itu. Suara yang dulu pernah kucintai, tapi sekarang hanya terdengar seperti suara kaset rusak yang menyebalkan. Aku memberi isyarat pada asistenku untuk berhenti. Aku menoleh ke arah sumber suara. Di sana, berdiri Dani. Penampilannya sungguh mengenaskan. Dia mengenakan kemeja kerja yang terlihat kusut di bagian punggung, seolah belum disetrika dengan benar. Celana bahannya sudah pudar warnanya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal, kini terlihat agak panjang dan berminyak. Dan yang paling mencolok, wajahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Kantung matanya hitam dan tebal, ada guratan stres yang dalam di dahinya. Dia tidak lagi memakai jam Rolex.
Pergelangan tangannya kosong. Sepatunya bukan lagi loafer Italia, tapi sepatu pantofel murah yang kulitnya sudah mulai mengelupas di ujung. Dani menoleh dan melihatku. Matanya langsung berbinar, seolah melihat oase di tengah gurun pasir. "Saras," serunya. Dia mencoba menerobos masuk, tapi dua petugas security dengan sigap menghadangnya. "Saras, tolong, suruh mereka minggir. Aku mau ngomong." Aku menghela napas panjang. Sebenarnya aku bisa saja lewat pintu samping dan mengabaikannya. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin menyelesaikan ini secara tuntas. Tatap muka terakhir untuk menutup buku selamanya. Aku berjalan mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Aura kewibawaanku membuat orang-orang di lobi mundur perlahan, memberi ruang. "Lepaskan dia," perintahku pada security. "Biarkan dia bicara." Security melepaskan pegangan mereka, tapi tetap berdiri waspada di belakang Dani. Dani merapikan kerah kemejanya dengan canggung. Dia menatapku dari atas ke bawah, menatap setelan blazer Balmain yang kukenakan, tas Birkin di tanganku, dan aura kesuksesan yang memancar dariku. Dia menelan ludah. "Saras." Suaranya parau. Kamu kelihatan sehat." "Saya memang sehat, Dani. Sangat sehat," jawabku datar. "Kamu punya waktu 2 menit sebelum saya berangkat ke bandara. Apa yang kamu mau?" Dani tampak gelisah. Dia meremas tangannya sendiri. "Ras, aku mau minta maaf. Aku salah. Aku hilaf. Sumpah, aku baru sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu." "Koreksi," potongku cepat. "Kamu bukan tidak bisa hidup tanpa saya. Kamu tidak bisa hidup tanpa uang saya." Wajah Dani memerah. "Nggak gitu, Ras. Aku beneran kangen sama rumah kita. Sama masakan kamu. Karin itu gila, Ras. Dia nggak bisa masak, nggak mau ngurus rumah. Tiap hari cuma marah-marah minta duit. Padahal aku lagi susah. Dia nggak kayak kamu yang pengertian. Dia egois." Aku tertawa kecil. "Kamu selingkuh dengan wanita yang kamu pilih sendiri karena fisiknya. Lalu sekarang kamu mengeluh karena sifatnya? Itu konsekuensi, Dani. Nikmati saja." "Ras, tolonglah." Dani maju selangkah, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah dengan tatapan tajam yang membuatnya membeku. "Aku mau kita rujuk. Aku janji bakal ceraikan Karin. Aku bakal usir dia. Kita mulai lagi dari nol ya. Aku janji bakal jadi suami yang lebih baik." "Rujuk?" ulangku dengan nada tidak percaya. "Dani, apakah otakmu sudah tergadai di pinjol sampai kamu tidak bisa berpikir jernih?" Dani tersentak mendengar kata pinjol. Dia tahu aku tahu segalanya. Perusahaan ini, aku menunjuk sekeliling lobi yang megah, adalah hasil kerja keras saya. Rumah yang kamu tempati, mobil yang dulu kamu pakai, semuanya fasilitas dari saya. Kamu tidak punya andil apa-apa selain tanda tangan di dokumen yang bahkan tidak kamu baca. Kita sudah selesai. Selesai secara hukum, agama, dan perasaan. Tapi Ras, aku hancur sekarang. Utangku di mana-mana, mobilku ditarik leasing kemarin. Ibu sakit-sakitan karena stres. Mega depresi di rumah. Kamu tega lihat kami menderita?" Dani mulai meninggikan suaranya, memancing perhatian karyawan lain yang sedang lewat. Dia mencoba memainkan kartu, kasihan, senjata terakhir para pecundang. Aku menatapnya lurus tepat di manik matanya. Dulu, tatapan mata itu bisa meluluhkan hatiku. Sekarang, aku hanya melihat kekosongan dan kelemahan. "Tega?" tanyaku pelan namun menusuk. "Di mana rasa tega kamu saat kamu berselingkuh di Bali sementara aku bekerja keras di sini? Di mana rasa tega kamu saat ibumu menghina aku mandul? Di mana rasa tega kamu saat adikmu mencuri data perusahaanku?" Dani terdiam, mulutnya terkatup rapat. Dia tidak punya jawaban. "Kalian tidak hancur karena saya, Dani," lanjutku dengan suara tenang yang menggema di lobi hening itu. "Kalian hancur karena keserakahan dan kemalasan kalian sendiri. Saya hanya berhenti membiayai sandiwara hidup kalian. Kalau sekarang kalian menderita, itu karena kalian akhirnya harus berdiri di atas kaki sendiri, kaki yang tidak pernah kalian latih untuk kuat."
Aku melirik jam tanganku. Waktumu habis. Saras, tolong setidaknya pinjami aku uang. Buat bayar pinjol. Disinya neror aku tiap jam. Aku takut, Ras. 100 juta aja. Aku ganti nanti kalau aku dapat kerja. Dani memohon, harga dirinya sudah hilang sepenuhnya. Dari meminta rujuk, turun menjadi meminta utang. Aku menggeleng pelan, merasa kasihan tapi bukan simpati. Kasihan pada manusia yang tidak punya martabat. Tidak ada uang, tidak ada rujuk, tidak ada bantuan. Jadilah laki-laki, Dani. Hadapi masalahmu sendiri. Jangan cari perlindungan di balik rok wanita lagi. Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Profesional saja, Pak Dani. Aku membalikkan badan, memberi isyarat pada asistenku untuk jalan. Saras. Saras jangan pergi. Saras. Dani berteriak memanggil namaku. Aku mendengar suara derap langkah security yang menahan Dani ketika dia mencoba mengejarku. Maaf Pak, silakan keluar. Atau kami panggil polisi. Suara tegas kepala security terdengar di belakangku. Aku berjalan keluar dari pintu kaca lobi menuju mobil Alphard hitam yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Pak Harto membukakan pintu dengan senyum hormat. Ke bandara, Bu? Ya, Pak. Ke masa depan, jawabku mantap. Saat mobil melaju meninggalkan pelataran gedung SCBD, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak melihat Dani yang mungkin sedang diseret keluar atau menangis di trotoar. Sosoknya sudah memudar dari hidupku, seperti noda kotoran di kaca jendela yang tersapu air hujan. Hujan gerimis mulai turun membasahi Jakarta, sama seperti hari di mana aku keluar dari pengadilan agama. Bedanya, hari ini tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu, tapi bagiku, terlihat cerah benderang. Aku, Saraswati, sang CEO, telah memenangkan pertempuran ini tanpa perlu mengotori tanganku dengan darah. Aku menang dengan menjadi diriku sendiri, kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Dan balas dendam terbaik, pada akhirnya, adalah hidup bahagia dan sukses. Sementara mereka yang menyakitimu hanya bisa menonton dari kejauhan,